Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Normalina. Ibu biasa dipanggil Ibu Ilin ya. Ibu pengampu mata kuliah manajemen perbankan. Jabatan Ibu sekarang di STI yaitu sebagai Waket 2 bidang administrasi dan keuangan. Kemudian sistem perkuliahan kita kemarin rencana ada perkuliahan sistem daring dan luring. Tapi karena kondisi di Banjarmasin mulai meningkat lagi COVID-19, jadi oleh Ketua STI kemarin untuk sementara waktu kita masih menggunakan daring. Dan Ibu akan men-share bahan pembelajaran lewat Google Classroom. Tugas juga akan Ibu share di sana. Jadi kalian bisa absen di Google Classroom dan menyerahkan tugas juga di sana. Ini ada bahan selama 16 kali pertemuan. Nanti di pertemuan ke-8 kita akan mengadakan TS ya. Terus di pertemuan ke-16 baru ujian akhir semester atau UAS. Sistem penilaian Ibu nanti itu dinilai dari kehadiran, tugas, UTS, sama UAS. Jadi tolong dikerjakan tugas dan kehadiran juga harus ini berapa persen itu. Jadi Ibu minta seandainya internet lelet atau ada gangguan, Ibu masih mentolerir waktu ini, waktu pengerjaan atau misalnya ada gangguan apa, yang penting tugas dan kehadiran dikerjakan ya. Kemudian ini literatur yang akan kita gunakan selain di internet ya. Sekarang kita mulai aja dulu pertemuan yang pertama yaitu tentang reformasi perbankan Indonesia dari represi hingga deregulasi. Di sini perkembangan perbankan di Indonesia. Di mana kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak lepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan seperti sektor real, dalam perekonomian, politik, hukum, dan sosial. Perkembangan faktor internal dan eksternal perbankan tersebut juga menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 periode. Di sini yang pertama yaitu kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak 1990-an. Yang kedua, kondisi perbankan setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi akhir 90-an. Terus kondisi perbankan pada masa krisis ekonomi sejak akhir 90-an. Terus kemudian kondisi perbankan di Indonesia pada saat sekarang ini. Jadi kondisi sebelum deregulasi. Maksud deregulasi di sini yaitu aturan atau sistem yang mengatur tindakan atau proses menghilangkan, mengurangi segala aturan. Deregulasi di sini menunjukkan kebijakan pemerintah untuk mengurangi atau meniadakan aturan administratif yang mengekang kebebasan gerak modal, barang, dan jasa. Jadi kondisi sebelum deregulasi perbankan masa ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan ekonomi dan politik dari penguasa yang di dalam hal ini adalah pemerintah.
Fungsi utama perbankan pada masa setelah kemerdekaan sampai dengan sebelum adanya deregulasi tidak banyak mengalami perubahan. Demikian fungsi utamanya yaitu dari masa penjajahan di sini memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investor dan modal kerja perusahaan. Yang kedua, jasa-jasa keuangan kepada perusahaan besar milik kolonial. Terus membantu pemindahan dan jasa modal dari wilayah kolonial ke negara penjajah. Yang keempat, sebagai tempat sementara dari dana hasil pemungutan pajak. Yang kelima adalah mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah kolonial. Fungsi utama perbankan pada masa setelah kemerdekaan di sini memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan besar. Yang kedua, itu memberikan jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar. Yang ketiga, mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah. Terus yang keempat, yaitu menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor yang ingin dikembangkan oleh pemerintah. Jadi di sini, bank yang tidak dapat secara tegas diarahkan untuk memobilisasikan dana seluas-luasnya dari seluruh anggota masyarakat dan juga tidak diarahkan untuk mengembangkan perekonomian rakyat seluas-luasnya. Jadi kebijakan yang terkait dengan sektor perbankan hanya ditekankan pada kegiatan usaha-usaha besar dan program-program pemerintah. Selain karena pola kebijakan otoritas moneter pada waktu itu yang belum mementingkan mobilisasi dana dari masyarakat luas. Keadaan di atas juga disebabkan oleh belum adanya perangkat peraturan dan perundang-undangan yang secara khusus untuk mengatur dunia perbankan. Terus kondisi sesudah deregulasi. Di sini tingkat inflasi yang tinggi serta kondisi makroekonomi secara umum itu tidak bagus terjadi bersamaan dengan kondisi perbankan yang tidak dapat memobilisasikan dana dengan baik. Untuk mengatasi situasi tersebut serba tidak menguntungkan ini, cara yang ditempuh pemerintah adalah dengan melakukan serangkaian kebijakan berupa deregulasi di sektor real dan sektor moneter. Kebijakan deregulasi yang tidak dilakukan dan terkait dengan dunia perbankan di sini ada masa tahun 1983 yaitu penghapusan pada kredit. Terus yang tahun 1984 itu mengeluarkan terus ketentuan mengeluarkan perdagangan. Terus kondisi saat ini, saat krisis ekonomi mulai akhir 1990, itu deregulasi dan penerapan kebijakan lain yang terkait dengan sektor moneter dan real telah menyebabkan sektor perbankan lebih mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerja makroekonomi di Indonesia. Mobilisasi dana melalui perbankan menjadi lebih besar dan perbankan menjadi lebih besar peran sertanya dalam menunjang kegiatan di sektor real melalui peningkatan produksi barang dan jasa. Jadi deregulasi tersebut ternyata kurang diimbangi dengan manajemen risiko perbankan yang baik. Krisis ekonomi yang awalnya hanya dipandang sebagai krisis moneter ini banyak menyebabkan perusahaan dalam kondisi perbankan Indonesia sehingga kondisi saat ini yaitu tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan Indonesia yaitu menurun. Sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat, adanya spread negatif,
Terus munculnya penggunaan peraturan perundangan yang baru. Juga jumlah bank menurun. Terus kondisi terkini ada beberapa hal penting. Kondisi terakhir sektor perbankan Indonesia yaitu selesainya penyusunan arsitektur perbankan Indonesia, serangkaian rencana dan komitmen pemerintah, kinerja perbankan yang telah menunjukkan kondisi masa peralihan, peluncuran konsep permodalan baru berupa S2 yang merupakan hasil penyempurnaan atas tahun 1988, pembentukan lembaga penjaminan simpanan, operasionalisasi forum stabilitas sistem keuangan, terbentuknya otoritas jasa keuangan, penandatanganan memorandum of understanding, terus peningkatan jumlah bank dan kantor bank karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan mulai menunjukkan kebaikan. Jadi di sini otoritas jasa keuangan menegaskan sampai saat ini kondisi kesehatan bank secara umum masih bagus. Dari 118 bank, sebagian besar memiliki rating 2 atau bagus dan hanya sekitar 10% yang rating 3 atau standar. Nah, jadi demikian dulu perkuliahan hari ini. Setelah ini nanti kalian ada tugas yang Ibu share di classroom ya. Jadi Ibu minta kerjakan tugas untuk menambah nilai kalian ya. Terima kasih.